Karena sesungguhnya itulah yang akan menjadi masa depan kita di akhirat nanti. Memang sulit untuk bercerita. Saya juga tidak mau bercerita mati kepada anak-anak muda. Karena beberapa anak muda saya coba tanya-tanya, kenapa kalian anak-anak muda nih kurang suka pengajian? Sebetulnya kami mau ngaji Pak Ustadz. Kami mau bercerita, Ustadz itu cerita tentang masa depan, tentang planning ke depan. Tapi kebanyakan ustadz-ustadz ini ceramah, kami udah semangat, dia cerita malam pertama di alam kubur. Kami maunya bagaimana menata masa depan kami. Jadi satu fase kehidupan anak muda adik-adik sudah selamat. Bayangkan kemarin saya acara online dengan saudara kita yang kerja di Jepang. Di akhir tausiah ada pertanyaan, 15 pertanyaan. Pertanyaannya, yang satu tanya, Ustadz Somad, apa hukumnya saya selama 2 tahun gak pernah sholat Jumat? Saya tanya, kenapa ente gak sholat Jumat? Karena masjidnya jauh sekali, dan kami sebagai karyawan tidak dibenarkan untuk keluar lebih dari 1 jam. Jadi selama dia kerja itu gak pernah sholat Jumat. Jadi saya bilang, karena darurat tingkat tinggi, maka kamu sholat zuhur terus. Tapi katanya kalau kita sholat Jumat, hati kita dikunci Pak Ustadz. Itu hadisnya, man tarakal jumu'ata salasa marratin. Siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena sepele, karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbi, hatinya terkunci, dicap, distempel, sebagaimana kertas amplop surat distempel, tak bisa tertutup lagi, tak bisa dibuka lagi. Jadi kalau satu sisi dia sedang bertanya masalah fikih, yang ditanyakannya itu fikih, tapi setelah acara itu saya berpikir, ini meninggalkan kampung halaman, merantau jauh, naik pesawat sekian jam hanya untuk cari makan. Itu kan saudara-saudara kita tuh cari makan, bekerja begitu jauh. Lalu kemudian ada satu lagi yang bertanya, Ustadz Somad, apa hukumnya kami menyuapkan babi? Jadi dia kerjanya menyuapkan makanan, dan makanannya itu babi. Saya bilang, kenapa nggak pulang? Ini babi ini haram. Kami nggak makan Pak Ustadz, cuma nyuapkan aja. Ya, tapi dia tetap haram. Perbuatan itu mungkar. Kami sudah ikatan kontrak sekian tahun. Saya bilang mau tak mau karena sudah terpaksa, suapkanlah. Apa boleh buat? Sambil istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau kerja, bawa botol kecil isi air, campur dengan air tanah. Ambil botol kecil, ambil tanah, masukkan ke dalam, goncang-goncang. Nanti setelah nyuapkan, mana tahu terkena gulai babi, daging babi itu kena ke tangan. Pas mau sholat, cuci tangan 7 kali. Sama istilahnya. 1 kali dengan air tanah. Terserah siraman keberapa. Siraman pertama dengan air cuci, nanti cuci lagi dengan air tanah tadi yang disimpan, masukkan ke tas. Habis cuci lagi. Pertanyaan ini kalau dia biasa-biasa saja susah diingat. Tapi kalau yang unik-unik, apa hukumnya kami sholat tapi nggak bisa menyiram kaki Pak Ustadz? Karena di tempat kami kalau ketahuan nyiram kaki, buka sepatu, apalagi kakinya naik ke wastafel, itu bisa kena peringatan. Saya bilang, belilah khuf. Khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit, pakai resleting, tertutup sampai mata kaki. Pagi pas mau kerja, wuduk dulu. Setelah wuduk pakai itu khuf. Nanti selama 24 jam kalau mukim musafir 3 hari 3 malam, boleh nanti pas wuduknya kakinya nggak usah lagi disiram. Cukup diusap saja. Basahkan kaki, lalu kemudian usap bagian atasnya. Bagian bawahnya tidak usah. Jadi walaupun pertanyaan mereka tentang mengusap kaki, walaupun pertanyaannya tentang sholat Jumat, walaupun pertanyaannya tentang babi, tapi kesimpulan dari cerita saudara kita itu adalah mereka merantau jauh, kontrak kerja 2 tahun hanya untuk cari makan, susah. Kadang kita kalau kita tidak banding-bandingkan dengan orang lain, kita merasa kitalah yang paling susah. Padahal sesungguhnya kalau kita bandingkan nikmat Allah sama kita ini luar biasa. Covid berapa orang yang dirumahkan, tidak bisa kerja, PHK, pemutusan hubungan kerja. Tapi adik-adik, sahabat-sahabat sampai hari ini masih nyaman,
Itu nikmat yang besar. Satu fase dari kehidupan sudah lewat. Adapun kalau kita berbuat menunggu nanti, itu memang tidak akan pernah. Kapan kita mau bersedekah? Nantilah setelah nabung, setelah nikah. Saya ini belum bisa Pak Ustadz, karena sekarang masih mencari kepribadian. Maksudnya rumah pribadi, mobil pribadi. Banyak orang berpikir begitu. Maka sesungguhnya semakin hari keperluan kita semakin besar. Saya nanti mau mensupport Yayasan Tabung Wakaf Umat ini setelah nikah Pak Ustadz. Sekarang fokus nabung dulu. Setelah nikah ternyata kebutuhan makin besar. Kenapa? Waktu lajang duit dia yang megang. Setelah punya istri dia keluar rumah cuman bawa duit 2.000 aja. Yang lain dipegang istrinya. Nantilah Pak Ustadz setelah punya anak. Ternyata setelah anak lahir kebutuhan makin besar. Nantilah setelah anak selesai sekolah. Ternyata setelah anak selesai sekolah masuk kuliah kebutuhan lebih besar. Karena nantilah setelah anak kerja. Ternyata setelah anak kerja dia mau nikah. Modal menikahkan anak makin besar. Nantilah Pak Ustadz setelah pensiun. Rupanya pensiun belum selesai, malaikat maut datang duluan. Jadi kalau berpikir nanti nunggu waktu lapang tidak akan pernah. Makanya sempat-sempatkan selagi bisa. Amal ini terbagi 3. Yang pertama amal badan. Jadi sholat Jumat, baca surat Al-Kahfi hari Jumat, banyak-banyak sholawat hari Jumat, itu amal badan. Yang kedua adalah amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ini amal harta. Ada lagi yang ketiga namanya amal hati. Kalau amal badan, badannya bergerak, tegak, ruku, sujud, zikir, mata lihat Quran, itu amal badan. Kalau amal harta, duitnya aja yang keluar. Makanya kadang ada orang yang diam di rumah, tapi amal hartanya luar biasa. Mensupport anak yatim, fakir miskin, doa pondok pesantren. Ada lagi hartanya tidak keluar, badannya tidak bergerak, itu amal hati. Sabar. Kalau diberikan tawaran kepada jamaah antara yang 3, banyak kali yang milih, kalau gitu saya amal hati aja Pak Ustaz. Makanya banyak judul kajian sabar. Jamaah sekalian, pengajian kita tentang zakat. Itu banyak orang ketika cerita zakat langsung naik jantung koroner, diabetes meletus, gula darah, kumat semua. Kajian kita adalah tentang sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat awabin, sholat isyraq. Capek lah Pak Ustaz. Sholat zuhur aja kadang lupa, sholat subuh aja kadang menyatu dengan duha. Jadi kalau cerita amal badan dengan amal harta banyak orang. Tapi kalau cobalah perhatikan kajian-kajian itu lebih banyak yang suka amal hati. Kajian kita petang ini adalah masalah hati, masalah sabar. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita mesti sabar. Sendal kita hilang sabar, helm hilang sabar, suami hilang dilarikan pelakor sabar. Jadi banyak orang memilih padahal ketiga-tiganya itu adalah amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya ruh ini keluar dari jasad. 2 hari yang lalu Ustadz Al-Nok WA saya, Ustadz ini alumni Al-Azhar meninggal dunia. Mungkin adik-adik kawan-kawan sebagian kenal Ustadz Tajuddin Nur, Imam Masjid Arfa'un Nas Undri Panam. Beliau itu adik kelas kami. Kalau secara umur lebih tua saya. Kalau dilihat dari fisik lebih sehat beliau. Tapi rupanya ajal kita tidak tahu. Meninggal dunia. Yang saya kesalkan adalah kalau dengan TWU ini alhamdulillah ketemu. Setiap bulan saya khususkan hari Jumat Sabtu kosong untuk ketemu. Itulah yang saya khawatirkan, itu selalu ketemu. Kalau selama ini Ustadz Al-Nok, Ustadz Tatang, Ustadz Jamal, mengapa Ustadz Somad mengkhususkan ketemu hari Jumat setiap bulan? Khawatir saya kalau kita meninggal tak sempat jumpa. Macam meninggalnya sahabat kami. Alhamdulillah kita udah ketemu 2 tahun, enggak meninggal-meninggal. Enggak, sampai sekarang di antara TWU ini belum ada yang meninggal. Itulah yang saya kesalkan itu. Kenapa saya tidak datangi kawan-kawan? Kenapa kemarin tidak membuat halal bihalal? Oh iya, tidak buat halal bihalal. Enggak buat halal bihalal. Kalau halal bihalal kan ketemu.
Makanya tadi waktu sampai di pintu ada yang ngajak saya foto di pintu tadi. Begitu sampai, Ustaz Somad foto sebentar. Saya selalu husnuzon. Kenapa jamaah ini banyak ngajak foto? Supaya kalau pas saya meninggal, dia ada alat untuk posting. Dia posting, habis itu dia lingkari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu yang di bawah komen langsung amin 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 amin. Paling tidak kita didoakan orang. Tinggalkan kenangan yang baik. Kita mungkin tidak hafal Quran. Saya tak hafal Quran. Dulu memang di Al-Azhar wajib, tanya Ustaz Al-Nom, wajib ngapal Quran 8 juz. Tahun pertama 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun keempat 2 juz. 8 juz, lulus baru pulang. Tapi setelah pulang ini kadang tidak, ngulang kadang, hilang hafal. Naik pesawat 2 kali hilang 4 juz. Padahal kita udah berusaha betul nggak melihat pramugari ini. Mata ditundukkan. Tapi dia nyapa juga. Bapak mau nomor berapa? Udah jelas nomor itu. Begitu duduk, datang lagi dia menyapa. Ikat pinggangnya, seat beltnya belum dipasang. Gitu. Datang lagi, mau minum apa? Gitu. Minum teh. Gitu. Kita belum serambir cepat kan? Dia tanya lagi, teh pucuk apa teh daun? Mau dingin apa hangat? Gitu. Mau digelas, cepat aja lah, haus kali ini. Lalu dia pergi. Mau tak dilihat kita punya mata, mau dilihat berdosa. Jadi kalau dipaksakan hidup ini terus bersemangat bekerja, kita tidak tahu dan kita akan mati membawa apa. Insya Allah 3 amal ini kita bawa. Amal badan sudah, amal harta sudah, amal hati, merasa cukup dengan pemberian Allah. Saya terus terang sampai sekarang tak ada lagi keinginan-keinginan untuk itu, untuk ini, untuk itu. Cukup. Kalau dulu memang mau selesai S1. Begitu selesai S1 nanti mau S2. Habis S2 nanti saya mau S3. Habis S3 mau profesor. Habis sudah. Datuk Sri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Haji Abdul Somad, LC, DSD, PhD. Yang tinggal satu lagi belum, almarhum. Jabatan-jabatan itu pun tak terlalu menggiurkan. Jadi yang dipenuhi kepala saya ini sekarang, bagaimana supaya anak-anak ini bisa sekolah gratis. Makannya, pakaiannya, gaji guru. Lalu kemudian setelah anak-anak ini tamat nanti minimal dia mesti S1. Jangan sampai hanya sekedar hafal Quran, tamat pondok enggak S1. Mana tahu dia nanti bisa jadi caleg, anggota legislatif, bisa memperjuangkan 20% anggaran pondok pesantren di sidang paripurna. Mana tahu di kampungnya nanti ada pemilihan kades. Setelah jadi kades dia jadi calon bupati, wali kota, dia akan menjadi penghafal Quran. Dia buat program satu kabupaten pengentasan buta huruf Al-Quran. Tidak boleh nyambung dari SD ke SMP sebelum punya ijazah buta huruf Al-Quran. Tidak boleh menikah sebelum punya ijazah buta huruf Al-Quran. Jomblo-jomblo tahankan. Nah, jadi